that I am someone else for all time? When will my reflection show who I am inside? Penggalan dari lagu tersebut yang baru saja kita dengarkan adalah lagu yang dibawakan oleh Christina Aguilera yang berjudul Reflection. Ini lagu lama sih, tapi lagunya sangat-sangat terus bisa didengarkan kapanpun ya. Jadi kekinian terus gitu ya. Kenapa? Karena reflection terus kita lakukan sepanjang hayat kita. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda bersama-sama dengan saya Ala Nurlija di dalam kesempatan pagi hari ini Smart Happiness. Saya sudah bersama-sama dengan pakar happiness ya. Kemudian motivator happiness di bidang leadership and happiness pastinya gitu ya. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Wih, senang sekali bisa ketemu Bapak ini kayaknya siap-siap di tempat seminar apa di mana ini? Betul ya, ini kita sedang di kantor ya, tapi kalau lihat background saya itu Aha, untuk buku. workshop setelah ini dari BRI dengan Bank Dari BRI setelah ini. Oke, baik. Jadi nanti dengan Bang Bere akan sama-sama berefleksi juga ya. Betul. Oke, tema pagi ini adalah self reflection. Why is so hard? Why is it so hard begitu ya? Kenapa sih merefleksikan diri itu berat sekali? Waduh, ini jujur saya ya mungkin di dalam sebulan terakhir ini terus melakukan ini dan betul banget yang disampaikan oleh Pak Arfan. Why it is so hard begitu ya. Nanti kita berbagi lah ya Smart Listener. Kami undang Anda dulu ya untuk bergabung. Silahkan boleh pergunakan semua channel yang bisa Anda jangkau. Apakah Anda nanti mau mengirimkan tanggapan melalui WhatsApp di 0812 11 12 959 atau Anda mau mengirimkannya melalui YouTube di kanal Smart FM atau melalui Facebook karena kami juga sedang live di sana. Nah, kalau Anda kesulitan mendengarkan kami melalui FM radio, bisa mendengarnya melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Sekali lagi di www.radiosmartfm.com. Pak Arfan, dari lagu ini tuh kan banyak banget ya bagian-bagian yang bisa dikulik ya. Tapi di bagian Betul. mana yang Pak Arfan ingin Oke. coba highlight dan jadi favorit? Kalau mudah-mudahan ini kita ini nih segaris begitu ya, sefrekuensi memilihnya. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang galau dalam melihat jati dirinya sendiri gitu ya. Tapi dia sangat ingin sebetulnya melakukan refleksi gitu ya. Tapi banyak sekali tantangannya di dalam melakukan refleksi. Mari kita simak kata-katanya, ini menarik sekali. Dia bilang begini, "Look at me. You may think you see who I really am." Lihatlah saya, Anda mungkin berpikir bahwa Anda melihat siapa saya yang sebenarnya. But you'll never know me. Tapi Anda tidak akan pernah mengenal saya. Ya. Every day, setiap hari, it is as if I play a part. Seolah-olah aku sedang bermain peran. Now I see, if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Sekarang saya paham, kalau saya memakai topeng, saya bisa menipu dunia, tetapi saya tidak bisa membodohi hati saya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian dia bilang begini, who is that girl I see? Siapa gadis yang aku lihat itu? Staring straight back at me, menatap lurus ke arahku. When will my reflection show who I am inside? Kapan refleksi saya akan muncul untuk mengetahui siapa saya yang ada di dalam ini? Jadi ini masuk ke ruang dalam dari diri kita nih Mbak Ola. Ya. Oke. Bagus sekali lagunya ya. Bagus sekali. Saya pun begitu ya, kemarin saya mengatakan kepada Pak Arfan gitu ya. Pak, ini berarti temanya ini tema menantang loh. Kenapa? Karena ini bicara soal ruang dalam yang mungkin jarang kita kunjungi. Ya, Smart Listener mungkin bisa membayangkan ya, kalau suatu ruangan gitu yang paling dalam jarang dikunjungi itu kan kesana kayak dingin gitu, asing gitu ya. Beda sama teras yang kita sering dudukin kan gitu. Oke, Pak Arfan, mari kita mulai masuk ke bahasan kita begitu ya tentang self reflection. Belakangan tema-tema yang kita angkat ini kan berkaitan dengan ya kita mau disebut apa kalau kita nanti mati gitu ya, meninggal tiada, terus kemudian masih ada waktu, lalu ini lebih tajam lagi ya, lebih menukik lagi karena ini bicara soal siapa kita di balik
topeng yang kita pakai gitu kan. Nah, menurut Pak Arfan, kenapa sih penting banget kita selalu melakukan refleksi diri begitu, Pak Arfan? Iya, karena tanpa adanya refleksi, manusia itu akan menjadi robot saja. Kita bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, tapi kita tidak bisa memaknai kegiatan itu, apa yang sudah kita lakukan itu, dan kita tidak tahu apakah kita sudah melakukan hal yang benar atau yang salah, hal yang baik atau yang buruk. Jadi kemampuan refleksi itu kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap orang di dunia ini untuk bisa tumbuh sebetulnya, untuk bisa growing. Caranya adalah dengan selalu memeriksa pikiran kita dan perasaan kita sendiri. Nah, ini nggak semua orang bisa, Mbak Ola, karena pikiran dan perasaan itu kan seolah-olah menyatu dengan kita, kan? Nah, yang namanya refleksi ini kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai seorang pengamat, gitu. Jadi bagaimana Arfan melihat si Arfan sendiri, gitu. Bagaimana Ola melihat ada Ola di situ. Jadi ada Ola yang sebagai pelaku, ada Ola yang sebagai pengamat. Nah, itu kan tidak semua orang bisa tuh seperti itu. Karena kita merasa antara kita dan pikiran kita, antara kita dan perasaan kita itu tidak ada jarak gitu, Mbak Ola. Oke, Pak Arfan, gitu, ya. Kapan waktu yang maksudnya gini, pada saat kapan refleksi itu benar-benar dibutuhkan? Tunggu sampai kita mungkin terbentur dengan banyak masalah ya, menemukan jalan buntu begitu. Karena kalau tadi Bapak mengatakan ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Nah, ada mungkin di luaran sana yang mendengarkan kita dan mengatakan gini, siapa bilang Bapak aja kali yang butuh, saya baik-baik aja kok, gitu kan ya. Saya sudah jadi orang baik gitu ya. Kalau kamu nggak suka dengan apa yang saya pikirkan, it's okay, it's fine gitu kan. Kenapa saya harus merefleksikan ini? So, kapan refleksi ini dibutuhkan? Bukan soal time ya, time waktu begitu ya, tetapi apakah ini berkaitan dengan kondisi tertentu begitu, Pak Arfan? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, Pak Arfan. Ya, Pak. Ya. Smart listener dan juga sahabat yang beragam, silahkan Anda boleh kasih komentar dan tanggapan Anda. Pertanyaan saya kepada Anda, kapan sih Anda terakhir melakukan refleksi diri ya? Apakah baru semalam nih gitu ya, saat sholat tahajud mungkin, atau saat berdoa begitu, atau mungkin beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, atau jangan-jangan pada saat tahun baru nih, tahun baru 2020 menuju 2021. Silakan ya, Anda boleh kasih komentar ya? Itu. Iya, silakan Anda boleh kirimkan ke 0812111299. Oke, kita kasih waktu dulu untuk Anda seruput kopi Anda atau teh Anda sambil merenungkan beberapa menit ke depan pertanyaan saya tadi. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Smart listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyimak kami melalui Facebook. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kemudian Anda yang mengakses kami di YouTube di kanal Smart FM. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kapan terakhir Anda berefleksi? Tahun kemarin pada saat pergantian tahun ya, di tahun 2020 menuju 2021, atau baru semalam, atau ya baru beberapa bulan yang lalu. Silakan Anda boleh kirimkan itu ke 0812111299. Nanti kita kulik lebih dalam lagi kenapa sih melakukan refleksi ini tuh benar-benar berat banget rasanya gitu ya. Saya ingin mengabsen dulu Pak Arfan, izin ya Pak Arfan ya. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga kota-kota di sekitarnya. Bahkan mungkin yang sesaat lagi akan bersama-sama dengan Pak Arfan ya dari BRI. Selamat pagi ya. Kemudian Anda yang ada di Jakarta, kemudian Yogyakarta, Surabaya, ya, dan kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya menuju ke Sumatera, di sana ada Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Kemudian saya beralih ke Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Makassar, dan juga Manado. Bahkan Anda yang ada di Padang, kemudian ada yang WhatsApp saya di Papua nih, kakak tidak pernah menyapa-nyapa katanya. Oke, selamat pagi kakak, ya yang ada di Papua. Mohon maaf loh ya, kalau saya nggak di-mention saya nggak tahu gitu kan. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Anda yang ada di Batam, di Pangkal Pinang, di Bangka ya, selamat pagi dan selamat bergabung. Kami mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Why self-reflection it is so hard begitu? Kenapa ini kok berat banget ya? Baik Pak Arfan, kita
nyambung tadi sebelum jeda saya sempat tanya gitu. Refleksi itu tuh sebenarnya yang paling baik kita lakukan tunggu ada saat-saat atau kondisi yang tidak baik gitu ya, mentok, buntu, banyak masalah gitu kan. Atau semestinya setiap waktu ini dilakukan. Karena ada orang yang mengatakan, ya ngapain Pak saya melakukan itu toh saya baik-baik aja, pemikiran saya oke-oke aja kok. Kalau Bapak misalkan tidak sepakat, tidak setuju dengan saya, ya nggak apa-apa gitu. Monggo Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Itu kalimat yang barusan itu kalimatnya bagus sekali itu. Saya baik-baik aja. Nah, itu adalah ciri dari orang yang tidak pernah melakukan refleksi. Dia melihat yang namanya manusia itu ya istilah kita itu human doing, Mbak Ola. Human doing itu apa? Ya manusia itu ya bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, dari satu meeting ke meeting yang lain, dari satu pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Jadi dia tidak melihat bahwa manusia itu punya ruang dalam. Nah, ini tidak semua orang punya kemampuan itu, Mbak Ola. Apalagi kalau kemudian saya mengajak, yuk kita berziarah ke ruang dalam diri kita. Mari kita periksa niat kita, periksa pikiran kita, periksa perasaan kita. Dia akan bilang, yang mana itu ruang dalam gitu. Dia akan bingung gitu, karena dia tidak pernah tahu bahwa sebetulnya hidup itu dibagi dua. Ada ruang luar, ada ruang dalam. Dan sesungguhnya ruang dalam itu jauh lebih dalam, jauh lebih banyak, jauh lebih luas sesungguhnya daripada ruang luar, Mbak Ola. Dan ruang luar kita, apa yang terjadi pada ruang luar kita, sesungguhnya merupakan refleksi dari apa yang terjadi dalam ruang dalam kita. Orang-orang yang tidak pernah merawat ruang dalamnya, bahkan nggak pernah sadar bahwa ada yang namanya ruang dalam, maka dia akan mengatakan itu tadi, saya baik-baik saja, apa yang perlu diperbaiki dari diri saya sehat-sehat saja, oke-oke aja. Nah, kalimat itu sudah menjadi sebuah ciri, penanda bahwa orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang tidak mengenal gitu apa yang disebut dengan refleksi. Itu Mbak Ola. Oke. Kalau gitu pagi ini kita perkenalkan ya Pak Arfan ya, self reflection kita perkenalkan dan kemudian kita ajak tur Mbak Ola. Nah, saya nanti akan menjadi guide-nya ya. Oke. Ya. Tadi Pak Arfan mengatakan gitu kan, mari kita berziarah. Ini kan sebenarnya berziarah ke ruang dalam yang sebenarnya ini jauh lebih dalam, panjang gitu ya. Kadang-kadang juga tidak berdinding gitu kan, tidak berdinding ruang dalam ini kan. Pak Arfan, apa sih yang harus tadi kalau Bapak mengatakan, mari kita memeriksa niat, ya, memeriksa kesungguhan, memeriksa dan sebagainya gitu. Kapan itu kita perlu lakukan untuk kita periksa, Pak Arfan? Apakah ketika ada stimulus dari luar yang mengatakan, ini Pak Arfan gimana sih jadi orang kok gini banget sih gitu? Atau itu harusnya kita tumbuhkan setiap waktu? Ya, terima kasih Mbak Ola. Tentu saja kebanyakan orang yang mengenal namanya self-reflection itu baru melakukannya ketika dia menemui masalah. Jadi memang masalah itu salah satu manfaat dari sebuah masalah adalah memaksa kita untuk melakukan self-reflection. Tapi ada kalanya orang sudah dapat masalah pun dia nggak melakukan self-reflection juga. Nah ini orang yang sangat jauh sekali gitu dari yang namanya ruang dalam. Nah banyak juga orang yang setelah mengalami masalah kemudian ayo lakukan refleksi gitu. Nah itu nomor 2 tuh yang seperti itu. Yang paling bagus adalah sesungguhnya refleksi itu sudah nempel dalam diri kita gitu. Ya sudah menjadi bagian dari diri kita. Saya ambil contoh saya misalnya ya. Suatu ketika saya marah pada seseorang gitu. Tapi saya tidak menyampaikan pada orang yang bersangkutan. Saya hanya simpan di dalam diri saya sendiri. Saya hanya ngomong sendiri gitu atau paling saya hanya ngomong ke istri saya gitu mengenai orang itu. Tapi saya tidak marah di depan orang itu, tapi saya mengungkapkan ketidaksukaan saya gitu. Yang menarik Mbak Ola, ya, hanya 5 sampai 10 menit setelah saya mengatakan itu, ketidaksukaan saya itu saya didera oleh sebuah perasaan bersalah yang luar biasa gitu. Yang mengatakan pada saya, kamu ini jahat Van gitu. Kamu ini nggak boleh kayak begini. Ini nggak bener ini gitu. Kamu katanya motivator, kok kamu perilaku kamu kayak gini. Padahal sebetulnya orang yang bersangkutan itu tidak dengar apa yang saya katakan gitu. Iya. Tapi saya kok langsung didera perasaan bersalah. Pagi-pagi saya bangun itu
nggak nyaman bener gitu. Sampai kemudian yang saya lakukan apa? Saya istighfar. Saya istighfar. Ini pagi-pagi saya mau ngasih training nih Mbak Ola. Kan sekarang nih training sudah mulai offline ya. Hari Senin kemarin itu saya mau memberikan sebuah pelatihan di Bandung. Pagi-pagi itu rasanya saya nggak nyaman banget gitu ya. Saya cari kenapa ya? Oh iya, ini karena pikiran jelek saya pada orang itu. Padahal orang itu nggak tahu pikiran saya, itu masalahnya. Dia tidak sakit hati dengan apa yang saya katakan karena dia juga tidak mendengar dan tidak tahu. Nggak Gitu. mendengar. Ya. Tapi kemudian saya kok rasanya, aduh nggak nyaman banget gitu ya. Saya kayaknya nggak bisa deh memulai training hari ini kayak begini. Apa yang saya lakukan? Selama 30 menit itu saya istighfar aja udah. Istighfar, istighfar, istighfar. Masih belum reda juga perasaan bersalah saya, Mbak Ola. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya bayangkan orang yang buat saya kesel itu, saya bayangkan, kemudian saya doakan. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada dia. Ya Allah, berikanlah rahmatmu, berkahmu kepada dia, jadikanlah dia orang yang lebih baik lagi, gitu, dan sebagainya. Ya, sampai saya benar-benar ikhlas mendoakan dia, ya mungkin sekitar 10-15 menit, baru tuh perasaan saya lega, nyaman, tenang, gitu ya. Dan saya bisa memulai hari Senin kemarin itu dengan sebuah perasaan bahagia, gitu. Jadi saya baru paham gitu Mbak, yang namanya orang itu sebetulnya bukan dihukum karena dosanya, tapi orang dihukum oleh dosanya. Jadi kan kalau orang dihukum karena dosanya kan gini, kita berdosa, kemudian kita dihukum karena dosa kita. Ternyata nggak begitu prosesnya. Ketika saya berdosa, dosa itu langsung menghukum saya gitu. Orang Dia itu langsung tahu, dunia nggak perlu tahu gitu, bahwa saya melakukan kesalahan, tapi dosa itu langsung menghukum saya benar-benar nggak nyaman gitu. Nah, saya ingin mengatakan, itu sebuah proses yang akan kita dapatkan kalau kita sering melakukan self-reflection. Jadi, contoh gini, ya. Misalnya saya marah nih Mbak Ola ya, saya marah sama anak buah saya gitu. Begitu saya selesai marah nih, langsung ada sebuah feedback gitu. Van, kamu marahnya udah keterlaluan. Ini nggak boleh, kamu nggak boleh menjatuhkan harga diri orang. Ini udah salah. Kamu nggak bener kayak gini. Udah langsung begitu gitu. Jadi baru selesai marah, anak buah saya pergi, saya lagi sendirian, tiba-tiba saya didera perasaan bersalah yang luar biasa dahsyat gitu. Itu yang sering saya rasakan gitu. Nah, itu yang namanya self reflection, itu sesuatu yang langsung kita rasakan. Jadi kayak feedback gitu loh, Mbak Ola. Ya, tapi tentu saja nanti kita tanya ya, bagaimana bisa demikian cepat kita merasakan, kalau saya mengatakan itu sensasi, rasa gitu ya, kondisi seperti itu, tentu ini setelah melalui sebuah proses di mana ada bagian nih telinga hati kita yang berfungsi. Kan kalau nggak berfungsi juga, kalau misalkan ada feedback yang seperti itu kan mungkin oh ya kita akan cuek aja atau I don't care gitu kan ya Pak Arfan. Iya, betul. Nah, nanti ini kita bahas lebih dalam bagaimana mengaktifkan itu. Tentu ini berkaitan dengan ziarah ke ruang dalam tadi ya. Apa Betul, yang harus Mbak. dilakukan pada saat kita ziarah. Nah, kita bahas lebih dalam ya Pak Arfan ya. Ya, Sambil Mbak. kita nantikan smart listener bergabung, kami jeda sesaat. Silahkan loh, Anda seruput kopi atau teh Anda ya, sambil terus menikmati perbincangan kami tuntas di jam 8 pagi nanti.